Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kelas 5 kita, tema 8, subtema 2. Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Muatan PPKN, sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan dalam masyarakat secara turun-temurun. Adat istiadat bersifat lokal, sehingga akan berbeda adat istiadat yang ada di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Contoh adat istiadat adalah upacara pernikahan, upacara 7 bulanan, upacara kematian, serta upacara sebelum masa tanam dan sesudah masa panen. Pada gambar kalian bisa lihat upacara adat pernikahan ya. Ini upacara pernikahan suku Jawa. Lalu ada upacara 7 bulanan. Ya, ini adalah upacara adat dari Jawa juga. Ketika seorang ibu mengandung bayinya. Lalu ada upacara ngaben di Bali ya. Ini adalah upacara kematian. Kemudian adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Sikap kita terhadap adat istiadat yaitu yang pertama mempelajari adat istiadat daerah tempat tinggalmu, lalu mematuhi aturan adat dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat tersebut. Kemudian adat istiadat mengajarkan nilai-nilai luhur seperti bergotong royong, menghargai kelestarian alam, kejujuran dan kesederhanaan, sehingga adat istiadat ini perlu untuk dilestarikan. Tujuan pelestarian adat istiadat adalah yang pertama melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Yang kedua menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Dan yang ketiga memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Lalu sikap dalam upaya melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Cara yang dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah Indonesia ya, ini yang pertama menggunakan pakaian adat pada saat acara-acara tertentu. Yang kedua melakukan upacara adat sesuai dengan aturannya. Yang ketiga membeli hasil kebudayaan daerah seperti kain, patung, dan lain-lain. Dan yang keempat mematuhi aturan adat di suatu daerah. Tujuan pelestarian budaya Indonesia adalah untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat demi kelancaran pembangunan Indonesia. Ya, pada gambar ini ada contoh upacara syukuran setelah panen ya. Ini dilaksanakan oleh suku Sunda. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengenali dan mengumpulkan informasi peristiwa di dalam teks non-fiksi. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Peristiwa penting yang dihimpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran ataupun diagram alir. Sekarang kita akan membaca sebuah teks non-fiksi yang berjudul Cara Membuat Batik Tulis. Batik tulis merupakan suatu karya seni tinggi yang melambangkan kesabaran pembuatnya. Setiap hiasan dibuat dengan teliti dan melalui proses yang panjang. Kesempurnaan motif tersebut menyiratkan ketenangan pembuatnya. Dengan pemahaman ini, maka dalam memakai busana batik juga perlu mengerti makna yang terkandung di dalamnya sebagai tuntunan berperilaku. Dalam proses membuatnya, batik tulis dibuat dengan cara dicanting. Batik tulis yang halus memiliki harga jual yang mahal. Nilai batik tulis tergantung dari tingkat kesulitan pencantingannya. Seberapa banyak yang perlu dicanting, tingkat kehalusan, serta cecek atau seperti titik-titik halus dan ukelnya seperti bentuk koma. Pada awalnya, batik tulis dibuat di atas kain dengan warna dasar putih yang terbuat dari bahan kapas yang dinamakan dengan kain mori. Tahap pertama yaitu membuat pola pada kain dengan menggunakan pensil. Tahap kedua yaitu melukis batik menggunakan malam atau cairan lilin
dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Tahap ketiga yaitu menutupi dengan malam bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih atau tidak berwarna. Canting untuk bagian halus atau kuas untuk bagian berukuran besar. Tujuannya agar saat pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan malam tidak terwarnai. Tahap keempat yaitu menjemur kain yang telah selesai diberi warna. Tahap kelima yaitu menghilangkan malam dari kain tersebut dengan cara meletakkan kain tersebut di dalam air panas. Setelah kain bersih dari malam dan kering, maka akan tampak motif yang telah digambar pada kain tersebut dan batik siap untuk digunakan. Setelah kita membaca teks, maka kita dapat menyusun informasi penting dari teks tersebut pada peta pikiran. Ya, di sini sudah ada contoh bagan peta pikirannya ya, terdapat 7 kotak. Ya, pada kotak pertama tentu saja dituliskan judul dari teks yang telah kita baca, yaitu cara membuat batik tulis. Lalu kita akan isi kotak-kotak yang masih kosong ini dengan tahap-tahapan atau langkah-langkah dalam pembuatan batik tulis. Sehingga akan menjadi seperti ini ya. Bagian pada kotak pertama adalah cara membuat batik tulis. Kemudian tahap pertama adalah membuat pola pada kain menggunakan pensil. Lalu tahap kedua melukis batik sesuai pola menggunakan malam. Tahap ketiga menutupi bagian-bagian yang tidak berwarna dengan malam. Tahap keempat menjemur kain yang telah diwarnai. Tahap kelima meletakkan kain batik di dalam air panas. Dan tahap keenam atau yang terakhir adalah kain batik dikeringkan lalu siap untuk digunakan. Nah, jadi informasi-informasi penting ini atau peristiwa-peristiwa penting ini bisa kita jumpai pada teks yang berjudul cara membuat batik tulis. Muatan ilmu pengetahuan sosial mengidentifikasi jenis usaha perseorangan dan usaha kelompok. Usaha ekonomi dikelola secara perseorangan atau kelompok. Ciri usaha perseorangan yakni modal terbatas, keuntungan dinikmati sendiri oleh pengusaha tersebut, dan usaha dapat dikembangkan sesuai keinginan pemiliknya. Contoh usaha perseorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian ya, dikelola secara perorangan dengan lahan dan modal terbatas sehingga menghasilkan satu jenis tanaman saja. Tetapi keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri ya. Contohnya seperti petani ini ya, dia menanam padi, kemudian setelah masa panen dia bisa memanen padinya untuk diolah menjadi beras dan keuntungannya bisa dinikmati oleh petani ini. Kemudian yang selanjutnya usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contoh usaha perdagangan adalah warung. Lalu, usaha jasa yang dikelola perseorangan biasanya berskala kecil dan skala sedang dengan pegawai dan modal yang terbatas. Contoh usaha jasa adalah bengkel dan salon. Lalu contoh usaha perseorangan yang keempat adalah industri perseorangan. Biasanya dikelola sederhana di rumah. Pegawainya sedikit dan barang yang dihasilkan pun terbatas pada satu jenis barang. Misalnya industri anyaman, industri pembuatan makanan seperti kerupuk, tempe, tahu, dan lain-lain. Nah, ada gambar di sini ya, ada 3 gambar. Yang pertama contoh gambar warung yang merupakan usaha perdagangan, lalu contoh usaha jasa perseorangan yaitu bengkel, dan contoh gambar industri perseorangan dalam hal ini industri anyaman. Selanjutnya menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola dan dimiliki lebih dari satu orang ya. Ciri-ciri usaha kelompok yaitu memiliki modal besar, dikelola dan dimiliki lebih dari satu orang, dan mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Mari kita lihat contoh usaha kelompok. Yang pertama ada yang namanya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
BUMN adalah usaha ekonomi yang modalnya berasal dari negara. Tujuan pendirian BUMN untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Contoh BUMN seperti BNI, PT Telkom, PLN, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa gambar BUMN yang ada di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis usaha kelompok yang kedua ada yang namanya firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Contohnya firma hukum. Lalu ada persekutuan komanditer atau CV, ya, dikelola oleh anggota aktif sebagai pemilik modal dan menjalankan usaha, serta anggota pasif yang menanamkan modal. Contoh CV misalnya CV Tarunajaya Mandiri dan lain-lain. Kalian bisa lihat contoh firma dan CV pada gambar yang telah disediakan. Selanjutnya jenis-jenis usaha kelompok yang keempat ada yang namanya PT atau perseroan terbatas. Usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih. Jadi PT ini memperoleh modal dari penjualan saham oleh pemilik PT. Contohnya PT Bank Sentral Asia Tbk. Kemudian jenis-jenis usaha kelompok yang kelima ada yang namanya koperasi. Koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, serta pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan pendirian koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangun perekonomian nasional. Misalnya saja contoh koperasi yaitu koperasi unit desa atau disingkat KUD dan koperasi sekolah. Gambar contoh daripada PT yaitu PT BCA ya, dan juga contoh koperasinya. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching and God bless you. Bye.